Ya baik, assalamualaikum teman-teman, kembali lagi bersama gua Widi di HD. Jadi apa kabar kalian semua? Apakah kalian baik-baik aja? Gua harap kalian baik-baik aja ya, biar kalian selalu bisa nontonin channel gua. Jadi pada video kali ini gua bakal ngebahas Yamaha. Anjir, kaget gua. Kaget pak, untung pakai spion sekarang. Nah, jadi bakal ngebahas Yamaha R25 lebih enak dari motor 250 cc yang lain. Untuk jawabannya sebetulnya ya, actually that's right gitu kan. Sebenarnya betul banget malah. Karena apa? Karena ini gua bakal bahas semuanya. Yang pertama, ini cocok banget buat pemula ya, yang emang pengen upgrade ke motor 250 cc. Dimana Yamaha R25 ini itu, bahas tenaga aja dulu deh. Tenaganya nggak terlalu ngagetin. Tenaganya itu masih kayak gimana ya, masih friendly. Jadi ketika kalian lepas kupling, kalian gaspol, itu nggak terlalu ngejambak banget kan. Tapi bisa ngebut, bisa. Jangan salah ya, gue juga sering ngebut sampai 140, 160, itu gampang banget. 120 apalagi kan. Nah, jadi buat temen-temen yang nanya, ya jangan R25, R25 pelan bre, kata siapa? Ya pelan kalau misalnya di apa, lagi balap kan, lagi di jalan, kalian mau balap-balapan sama siapa sih? Motor juga kebanyakan kayak gini, matic ya kan. Jadi buat yang bilang R25 pelan, ya mungkin kalian emang pembalap ya kan, pembalap yang tak pernah balap. Canda bre. Nah jadi gitu, buat R25 tenaganya friendly, torsinya enak, buat stop and go enak. Itu yang pertama. Untuk yang kedua, bobotnya ringan menurut gua sih, karena dengan R15 mirip-mirip, mirip-mirip yang dirasa ya. Jadi mau kalian parkir, mau kalian mundurin motornya, mau kalian nikung, cornering, selap selip pas lagi macet, itu enak banget. Tapi tetap balik lagi ya, kalau misal kalian baru memiliki motornya, baru pegang motornya, kalian harus adaptasi lagi seperti yang dikatakan di konten sebelumnya. Baru beli sama R25 wajib adaptasi bre gitu. Kalian bisa lihat di channel Widi HD ya untuk video lengkapnya gitu teman-teman. Nah, itu untuk yang kedua ya. Jadi ringan banget. Untuk yang ketiga, Yamaha R25 nggak bikin pegel sebetulnya, karena memang basically atau basic atau dasar dari motor ini itu adalah sport touring, dimana memang peruntukan motor sport, tenaganya oke ya, tapi diperuntukkan juga buat touring atau harian. Jadi kalau misal kalian beli Yamaha R25 Orion, sudah pasti posisinya nggak terlalu nunduk. Gua nggak bilang tegak, tapi nggak terlalu nunduk gitu. Sebenarnya kalau tegak kayak lumayan tegak. Tegaknya itu di bagian kaki yang bikin aneh banget. Makanya gua minimal pakai riser lah diganti. Kalau misalnya kalian gak ada budget buat beli underbone, tapi kalau ada budget underbone, underbone aja sekalian kan. Jadi si step orinya ada di rumah, enak gitu kan. Ada cadangan kalau ada apa-apa, amit-amit kan. Gitu. Terus si paling gak enak emang itu kaki full step, aneh loh. Jadi ketika kalian walaupun R25 itu nggak nunduk tapi nunduk dikit, si kaki tuh tegak banget kayak pixen anjay. Jadi aneh banget, gue yang pas itu ngerasa anjir, ini gue salah beli motor apa gimana, karena emang nggak enak sekali posisi riding pertamanya. Nggak pegel karena memang is good buat harian, tapi aneh aja rasanya kita pakai motor sport tapi tegak. Tegaknya tuh beneran tegak loh, kayak gimana ya, kakinya tuh lurus sekali gitu. Jadi saran gua, kalau kalian memang beli Yamaha R25, kalau pasang riser atau ganti underbone doang itu nggak bakal bikin pegel banyak, nggak bakal bikin pegel banget ya kan. Jadi stang, yang penting stang nih. Kalau kalian udah ganti yang res atau bipro itu udah pasti pegel. Kalau misalnya masih ori, riser aja udah cukup kok, udah enak gitu teman-teman. Terus selanjutnya, kenapa Yamaha R25 lebih enak dari yang lain? Yang pertama, biayanya lebih murah sih. Biaya spare part, biaya ganti oli, tapi itu sebenarnya tergantung kalian ya. Aduh.
Untuk biaya spare part ganti oli itu tergantung kalian pilihnya yang mana. Kalau kalian pilih oli yang murah tapi oke, itu udah meminimalisirkan budget kalian di bagian servis gitu teman-teman. Karena untuk body halus, body kasar murah banget R25. Gue pengalaman beli ini aja kan pecah pas itu tabrakan ya, pecah. Alhamdulillah nggak kena lampunya. Beli body cowling atau body dasi itu 150 kalau nggak salah deh. Itu kan udah termasuk murah banget, dan itu udah dapet yang ori teman-teman, ya kan. Tapi di online, kalau di toko jarang. Sebetulnya spare part Yamaha R25 itu banyak, tapi di kota-kota gede. Karena memang usernya udah semakin dikit sih. Sebenarnya banyak juga karena user bekas, tapi jarang yang beli ke dealer. Jadi dealer juga menyediakan barangnya sedikit. Alhasil apa? Inden lagi, lama lagi. Ya udah mending beli online sekalian kan. Udah mungkin harga di daerah lain itu lebih murah, lebih oke, lumayan juga kan. Gitu teman-teman. Jadi untuk yang keberapa itu ya enaknya Yamaha R25 tuh gitu, spare partnya murah-murah. Cuman ya kalau dibilang gampang atau enggak nyarinya, ya gampang-gampang susah gitu, susah-susah gampang ya teman-teman. Terus kan kalau misalnya gini ya bang, lu bilang R25 lebih enak dari motor 250 cc yang lain, tapi kan R25 punya masalah kelistrikan bang, tepatnya di bagian kiprok kan. Nih nggak sampai 14, karena kiprok R25 rentan overheat. Jadi ketika kalian udah turun drastis voltage-nya, tapi dalam jangka waktu yang lama, misalnya udah 3 jam, 2 jam, 4 jam perjalanan ya kan, apalagi di bawah macet, voltasenya turun baru kalian bisa istirahat. Kalau misalnya baru jalan voltase turun, nah itu patut dipertanyakan, mending kalian cek kelistrikan. Nah bang, kan R25 punya masalah kelistrikan, kok enak dari 250 cc yang lain? Sebenarnya untuk masalah kelistrikan itu sama-sama aja ya. Di Ninja itu biasanya di bendik atau di aki atau di bagian starter. Agak sulit di starter ketika motor Ninja kalian jarang dipanasin. Nah terus di bagian bukan di bagian, di CBR masalahnya juga sama, kelistrikan juga kadang ada. Ya memang untung-untungan ya, hoki-hokian. Kalau CBR lebih rumit banget karena memang hampir semuanya tuh kayak kelistrikan gitu. Bahkan si kabel gas aja throttle by wire kan. Artinya apa? Tanpa kabel, menggunakan tanpa kayak gini kabel gas, maksudnya tanpa selang gas kayak gini, tapi pakai si kabel kelistrikan gitu. Nah enaknya throttle by wire tuh itu bisa pakai mode kan, motornya ada mode comfort. Itu kan diatur dari TB nya tuh, bukaan tutup gasnya sebesar apa gitu kalau setiap modenya. Nah terus enaknya throttle by wire itu bisa quick shifter atas bawah. Dan memang kalau buat oprekan apa namanya ya, oprekan itu tuh enak banget teman-teman. Kayak ngoprek-ngoprek mesin, ngoprek nambah quick shifter ataupun kelistrikan yang lain tuh enak banget. CBR tuh menang di fitur lah. Dan emang kencang juga ya, di 250 cc 2 silinder itu paling kencang CBR. Gitu teman-teman. Jadi setiap motor itu punya masalah kelistrikan yang berbeda, masing-masing punya lah. Cuman satu pesan dari gua, ketika kalian punya masalah kelistrikan, kalian juga sambil dipelajari. Oh ini rusaknya apa? Oh ini bagian apa? Jadi ketika kalian nantinya mengalami hal yang sama, kalian udah tahu nih cara mengantisipasi atau cara menghadapi itu, cara membenarkan, kayak membetulkan lagi benerinnya tuh gimana, kalian udah tahu teman-teman. Oh itu tuh bocil, anjir, gua kesini tuh mau jemput bocil sebetulnya. Yap. Udah bu, yuk pegangan, awas jangan ditekan tas A. Tas A jangan ditekan, enggak bu. Nah gitu. Jadi sebetulnya gitu ya, lebih enak dari 250 cc yang lain karena memang lebih banyak kelebihan, lebih banyak simpelnya, lebih banyak ininya. Terus kenapa R25 lebih enak dari yang lain? Karena motor lama, harga murah, pajak murah, biaya servis murah.
tapi bodinya nggak ketinggalan zaman kayak motor-motor sekarang, bahkan disandingkan dengan CBR 250RR, si Baby RR itu, atau R Ninja New FI itu masih mirip-mirip nyungcungnya depannya. Apalagi depannya gue paling suka banget kayak CBR, apa tuh namanya, CBR 600 depannya ya, gitu teman-teman. Ini gue habis jemput adek nih terus bakal bayaran, terus lanjut lagi ke Ciamis COD nih, bisnis anjay. Mungkin cukup sekian untuk video gua kali ini. Like jika kalian suka dengan video ini, dan dislike jika kalian gak suka. Terima kasih banyak buat yang udah nonton. Salam dari gua Wididi HD, pamit undur diri. Sekali lagi thanks and God bless you. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. See you on the next video. Nah, buat teman-teman yang memang penasaran dengan konten Yamaha R25, kalian bisa klik playlist tentang semua tentang Yamaha R25 ya. Langsung aja cek di channel gua Wididi HD. Jadi selamat menonton. Jangan lupa bikin kopi ya bre biar gak ngantuk anjir, karena gua nonton konten gua sendiri aja ngantuk. Dah, bye bye, see you on the next video. I'm begging you, so put your loving in us, baby. Wadidi, wadidi. Jangan lupa like and subscribe.